Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas prediksi soal TKP pada part ketiga, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, pada hari pertama, Sari bekerja sebagai seorang staf pelayan publik. Seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Sari? Jadi Sari ini itu adalah pelayan baru dan pelayanannya itu kurang cekatan. Di sini kurang cekatan ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Oke. Nah, kita bisa lihat pilihan jawaban. Yang poin A, meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Ini benar. Yang B, berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. Oke, benar. Yang C, mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Yang E, menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja. Oke, jadi teman-teman, pada kasus ini, itu seorang ibu itu tidak mau tahu, namanya pembeli itu tidak mau tahu. Yang pembeli tahu adalah bagaimana pelayanan yang terbaik, pelayanan terbaik yang bisa diberikan, teman-teman. Jadi, urusan antara Sari yang baru bekerja dengan pembeli, ini nggak ada urusannya, teman-teman. Oleh karena itu, yang paling tepat bagi Sari adalah ini. A, meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Oke, selanjutnya, Anda senang menjadi PNS karena pekerjaannya santai, gajinya terjamin, masa tua terjamin, Anda bisa bolos, ini jelas salah, persaingannya tidak begitu tinggi. Nah, sebenarnya ini jawaban yang realistis ya, pekerjaannya santai, gajinya terjamin, ya benar juga. Tetapi karena di sini Anda senang menjadi PNS itu karena yang paling tepat adalah yang poin E, persaingannya tidak begitu tinggi. Ya, dalam arti kita itu bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil itu sudah terstruktur di bagian masing-masing, tidak seperti mungkin pedagang yang memiliki banyak saingan dan sebagainya. Tapi senang menjadi PNS karena persaingannya tidak begitu tinggi. Atau dalam arti sudah ada bagian tugasnya masing-masing. Oke. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan itu mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan yang dipunyai oleh Marvis. Hal ini dilakukan oleh Iwan, alasannya itu Marvis punya hutang dan terkesan tidak mau membayar. Jika pada saat kondisi tersebut, apa yang akan saya lakukan menghadapi Iwan? Oke. Apa yang akan saya lakukan menghadapi Iwan ya, teman-teman? Kita lihat. Yang A, mencoba menasihati Marvis untuk membayar ke Iwan. Yang B, memberi gambaran tentang keuangan Marvis tanpa menyebutkan jumlahnya. Yang C, saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marvis karena bersifat rahasia. Nah, yang paling bijak dan paling baik adalah poin C. Saya tidak akan memberitahu, teman-teman, karena urusan antara Iwan dan Marvis itu urusan mereka berdua. Tapi saya dalam hal ini itu diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam. Jadi kita harus menjaga rahasianya. Oke, kita lanjut. Perbedaan orang terdidik dan tidak terdidik menurut saya adalah, jadi orang yang terdidik itu adalah orang yang dia mendapatkan ilmu pengetahuan, mengenyam bangku sekolah, teman-teman. Maka perbedaannya apa? Hartanya enggak, prestisnya enggak, jabatannya enggak. Nah, pola pikirnya sudah jelas. Selanjutnya, teman saya menanyakan proses pekerjaan saya, sikap saya. Yang A, tidak membahasnya karena pekerjaan saya, biarlah saya dan atasan yang tahu. Yang B mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Yang C mengatakan apa adanya dan meminta saran kepada teman apabila diperlukan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah poin yang C, teman-teman. Selanjutnya, setiap pagi masuk ke ruang kerja, yang pertama saya lakukan apa? Yang A, menyelesaikan pekerjaan kemarin. Enggak ya, teman-teman, karena ini setiap pagi ya, setiap pagi. Artinya kalau kita menjawab A,
kita pekerjaannya menunda-nunda, jadi salah ya teman-teman, kurang tepat. Yang B membaca koran pagi di ruangan, mungkin untuk santai bisa. Nah, yang C ini mempersiapkan semua yang diperlukan untuk pekerjaan hari ini. Malam ini, Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi, seperti WA, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda apa? Jadi, anggota keluarga itu ada yang menggunakan gawai. Ya, di sini berkumpul, nah malam ini bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Baru berkumpul ya. Berkumpul. Nah, yang A membiarkannya karena itu sesuatu yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Ya karena itu sesuatu yang wajar. Karena di sini berkumpul untuk makan bersama ya. Ya bisa boleh-boleh saja, biarkan saja, karena itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Dan kita tidak bisa menarik gawainya, kita tidak bisa melanjutkan makan, tidak bisa melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Jadi ya biarkan saja gitu. Yang tepat adalah poin yang A. Selanjutnya, tujuan seseorang diminta memberi opini terhadap suatu peristiwa itu adalah yang A mengetahui pendapatnya tentang suatu peristiwa, yang B untuk menguji wawasan, yang C untuk mengentuk kemampuan berkomunikasi, yang D untuk melihat aura bintang, yang E untuk mengetahui kepedulian seseorang terhadap peristiwa. Nah ini yang jawaban paling lengkap, itu poin yang E. Sebagai tim penanganan tanggap darurat bencana, yang akan Anda lakukan apa? Tim penanganan tanggap darurat bencana. Yang A segera membuka lokasi penerimaan bantuan, yang B oke boleh, yang B segera membentuk tim khusus di berbagai bidang agar dapat menangani korban, yang C memberikan bantuan langsung pada korban, yang D menyediakan tempat pengungsian, yang E menyumbangkan apa yang dimiliki. Nah, sebagai tim penanganan tanggap darurat bencana, yang akan Anda lakukan apa? Jadi kita tahu bahwa beraneka macam bencana-bencana yang bisa saja mungkin terjadi, seperti banjir dan sebagainya, tanah longsor, tsunami misalnya. Maka yang paling penting, yang paling urgent pertama adalah ini, membentuk tim khusus dulu. Ya, jadi nanti ada bagian koordinator-koordinator yang menangani darurat tanggap bencana di bencana-bencana tertentu. Di sebuah kompetisi, tim IT sekolah saya diprediksi akan kalah oleh tim lain. Sikap saya apa? Lebih baik diam, karena sadar kekuatan tim kami, berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya pendukungnya, tetap memberikan, nah ini C, tetap memberikan dukungan penuh meskipun ya diprediksi kalah oleh tim sekolah lain. Siang ini Anda menerima panggilan proses rekrutmen pada perusahaan. Ketika Anda berangkat mengikuti rekrutmen, ya, Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan, korbannya tabrak lari, sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Sikap Anda apa? Yang A, tetap melanjutkan pekerjaan untuk tepat waktu, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Ya udah, yang A. Kenapa kok yang A? Karena di sini, nah ketika Anda berangkat, ada kerumunan orang di pinggir jalan. Artinya kan itu korban sudah ditolong oleh warga sekitar gitu kan. Jadi ya kita tinggal lanjutkan saja tesnya. Jadi yang tepat adalah poin yang A. Oke, ini yang terakhir di part 3. Anda diminta atasan untuk membantunya weekend ini di beberapa kantor menyelesaikan beberapa tugas penting ya. Namun ternyata dalam perjalanan kantor kendaraannya rusak dan harus diperbaiki dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan. Sedangkan atasan itu menelpon berulang kali meminta segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan ya di sini, sangat membutuhkan bantuan ya. Yang poin A, berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Oke, ini bisa sih ya, bisa ya. Yang B, menunggu kendaraan sampai selesai. Ini nggak bisa karena di sini sudah ditunggu oleh atasannya teman-teman. Jadi kita nggak boleh menunggu kendaraan selesai juga karena ini darurat. Atau atasan ini sampai menelpon berulang kali ya teman-teman. Yang C, meminta bantuan atasan di kantor agak enggak juga.
Enggak. Yang D, berjalan kaki. Nah, ini sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Jadi bukan cuma berjalan kaki, tapi kita berusaha mencari tumpangan. Oke, demikian pembahasan di part 3. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.